Walaupun cuma kita guyon-guyon kayak gini. Ada lagi kemudian sahabat Nabi Ubaidillah Al-Jahsy, sama, matinya kafir. Siapa yang bisa menjawab? Rojal Unfuah, sahabat Nabi, matinya kafir. Orang yang ketemu Nabi loh, melihat wajahnya Nabi, matinya bisa kafir kok. Kenapa? Saya bilang sama Dedi, benar kamu belajar Islam dari aku, kamu masuk Islam melalui aku. Tapi aku tidak bisa menjaga imanmu, jangankan menjaga imanmu, menjaga imanku dewe loh, aku nggak bisa. Karena yang bisa menjamin keimanan kita siapa? Hanya Allah. Makanya kenapa kamu tidak boleh jauh dari Allah. Apapun kondisimu, jangan pernah tinggalkan Allah. Makanya saya mendorong toh, jagalah iman kamu dikit-dikit. Caranya bagaimana? Sempatkan dalam keadaan apapun untuk sholat. Terutama sholat subuh. Mbak-mbak kan tahu tuh ada hadis yang bunyinya apa? 2 rakaat sholat fajar. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Keren gak kamu pulang dari Bose sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat, sholat fajar. Allahu Akbar. Allah katakan apa? Kamu anak-anak Bose, 2 rakaat sebelum subuh sholat fajar. Pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Tapi saya masih toyeng Gus. Ora urusan. Lah sing sholat kayak aku, sholat fajar, miftah, Allahu Akbar. Malaikatnya bengok, wis tahu. Wis biasa gitu. Tapi lak sing salat mbak-mbak elasi karo mambu naga cangkeme iki, salat fajar 2 rakaat. Allah. Malaikatnya bengok, wow. Nanti enggak diterima sama Allah, Gus. Kamu enggak usah urusan ditampa apa ora, kewajibanmu ki ibadah. Kewajibanmu ki ngawula, kewajibanmu menyembah. Diterima atau enggak itu urusan Allah. Sama halnya kamu, Gus, saya itu gimana sih sama orang tua saya? Ibu tiap hari saya kirimi uang, tapi kenapa ibu kok tetap enggak menganggap saya? Kamu enggak usah mikir ibu kamu nganggap kamu apa enggak. Kewajibanmu sebagai anak berbuat baik sama bapak ibumu. Soal bapak ibumu cuek sama kamu, enggak memperhatikan kamu, enggak menganggap kamu sebagai anak, bukan urusanmu. Tapi kewajibanmu sebagai anak berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Sama ketika kita nyembah Allah. Gak usah kamu kepikiran kalau saya mabuk berdasarkan hadis sholatnya tidak diterima 40 hari. Gak usah mikir itu. Ditompora urusanku, yang penting aku nyembah pangeranku. Makanya dulu pas saya ngajak sholat anak-anak di sini tuh saya keluar dibilang, cah mabuk mau ajak sholat, orang bakal ditompo karo Gusti Allah. Jawaban saya apa? Ditompora urusannya cangkemmu, tapi urusannya pangeranku. Maka sejak saat itu kemudian muncul quote yang paling viral di bokong truk. Apa quote saya waktu itu? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu. Tetaplah sholat walaupun kamu ahli maksiat. Jangan berhenti sholat kalau kamu belum meninggalkan maksiat. Makanya apa? Bal'am bin Ba'urah, Rojal Unfuah, Ubaidillah Al-Jahsy, dia orang-orang top melihat Nabi Ubaidillah. Rojal Unfuah, matinya kafir. Tapi sebaliknya, akan ada orang yang sebenarnya ahli maksiat, tapi pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan terbaik. Aku memotivasi kamu ya, supaya, saya ahli maksiat bisa apa Gus? Jadi, hadisnya begini. Akan ada satu masa, di mana seseorang itu ahli ibadah. Hatta yakun bainahu wa bainaha ila diraun. Dia ditakdir menjadi ahli surga sehingga jarak dia dengan surga itu tinggal 1 hasta saja. Ya kira-kira saamalan meneh wis mlebu surga lah gitu. Tinggal 1 meter saja. Wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahlil jannah. Dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga. Hatta yakun bainahu wa bainaha ila diraun. Sehingga jarak dia dengan surga itu tinggal 1 hasta saja. Baunya surga sudah dicium oleh hidungnya, nikmatnya surga sudah dilihat oleh matanya. Tapi apa yang terjadi? Fayasbitu alaihil kitab. Catatan takdir merubah hidupnya. Fayakmaluna bi amali ahlin nar.
di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini sudah ahli surga. Tinggal 1 meter lagi dia masuk surga. Tapi di akhir hidupnya Allah merubah catatan hidupnya sehingga dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Bahkan dia kehilangan agamanya, kehilangan imannya, kehilangan Islamnya. Akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Contohnya tadi siapa? Bal'am bin Bawra, Rajal Unfah, Ubaidillah Al-Jahsi. Ini awalnya bagus loh. Tapi kemudian Nabi Muhammad mengatakan apa? Wa inna ahadakum ya'maluna bi amali ahlinar. Dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Hampir seumur hidup dia ahli maksiat, penuh dengan dosa, bergelumur dengan kemaksiatan. Tapi apa? Fayasbitu alaihil kitab. Di akhir hidupnya Allah merubah catatan takdirnya. Faya'maluna bi amali ahli jannah. Akhirnya dia ditakdir oleh Allah melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Ini hampir sepanjang hidupnya bermaksiat. Tapi di akhir hidupnya Allah merubah catatan takdirnya. Menjadikan dia ahli surga dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini seolah-olah apa? Memprovokasi Anda yang merasa ahli maksiat supaya jangan berputus asa dan mengingatkan orang yang merasa sok alim dan sok hebat. Jangan merasa menjadi ahli surga. Jangan sombong dengan amalannya. Ada Gus cerita sejarah yang mengatakan itu banyak. Siapa yang awalnya ahli surga kemudian dimasukkan Allah ke dalam neraka? Selain Bal'am bin Bawra, Ubaidillah Al-Jahsi, Rajal Unfah. Ada lagi seorang tukang muadzin yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. 5 waktu sehari semalam dia mengumandangkan adzan. Subuh adzan, zuhur adzan, asar, maghrib, isya dia adzan. Satu ketika Allah uji keimanannya. Ketika dia adzan di atas menara. Kenapa menara itu di atas? Karena waktu itu belum ada speaker. Maka mereka adzannya di atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bawah ada cewek cantik lewat pakaiannya seksi, SDSB. Semok depan, semok belakang. Ketika dia adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matanya lihat. Wow. Selesai adzan dikejar nduk Mbak. Wah, Elsi Bose yang kejar. Begitu ketemu ditanya, "Dek, aku senang sama kamu. Aku mencintai kamu. Saya pengen menikah dengan kamu." Jawabannya mbaknya ini, "Sorry Mas, kita berbeda keyakinan. Kamu Islam, saya non-Islam. Sama saya dengan Mbak Titik, beda keyakinan. Titik yakin mau dengan saya, tapi saya yakin gak mau dengan Mbak Titik." Enggak, kalau saya sama Mbak itu bukan beda keyakinan, beda pemikiran. Nah, Mbak Titik mikir saya mikir yang lain. Coba, akhirnya apa? Masnya ini tanya, mas tukang adzannya, "Dek, apa syaratnya supaya kamu mau menikah dengan saya?" "Oh gampang Mas, kalau kamu memang benar mencintai saya, tinggalkan keyakinanmu Islam, pindah ke keyakinanku, menjadi orang non-Islam." Akhirnya apa yang terjadi? Karena cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Pernah ngerasa ya? Dia tinggalkan Islam, masuk non-Islam. Anda tahu apa yang terjadi? Mereka menikah, malam pertama sebelum kumpul, dia naik ke atas rumah kepleset, tiba mati. Dia kehilangan agamanya, belum sempat dia merasakan LC-nya. Coba, siapa yang bisa menjamin tuh? Padahal tukang adzan. Tapi mohon maaf, ada orang yang ditakdir oleh Allah, sepanjang hidupnya dia bermaksiat, tetapi di akhir hayatnya Allah takdirkan ahli surga. Contohnya siapa? Husairim bin Abdul Azhar. Ini orang non-Islam tuh. Tapi dia cinta banget dengan Nabi. Nabi Muhammad, I love you full. Terus gimana dong? Karena saya mencintai Anda, saya pengen masuk Islam. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad, apakah saya harus sholat? Gak usah, kenapa? Rong wayai. Jadi kamu gak usah rajin-rajin. Jam 5 sholat maghrib, kan goblok. Oh aku rajin Gus, jam 5 wis maghriban. Jam 10 bengi wis sholat subuh ya mata. Ambiar.
Singkat cerita apa, Nduk? Nabi Muhammad mau kemana? Saya bersama para mujahid mau berangkat ke medan perang. Oh, saya ikut Nabi. Karena saya mencintai Anda, saya orang Islam seperti Anda, saya ikut perang. Akhirnya apa? Ini Husairim bin Abdul Azhar akhirnya mengikuti Nabi perang. Dang deng, Husairim bin Abdul Azhar ditakdir oleh Allah mati di medan peperangan. Para sahabat berdebat, ini bagaimana dengan jenazah Husairim bin Abdul Azhar? Dia baru saja masuk Islam, belum sempat sholat, belum sempat sujud. Malaikat Jibril membisarkan kepada Nabi Muhammad, hei Muhammad, Husairim bin Abdul Azhar walahul jannah. Husairim bin Abdul Azhar baginya adalah surga. Masuk Islam belum 24 jam, jidatnya belum sempat sholat, dia belum pernah rukuk, belum pernah sujud, tapi Allah takdirkan masuk surga. Maksud saya apa? Kalian hari ini yang mungkin dicap oleh orang ahli maksiat, jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Kenapa? Husairim bin Abdul Azhar contohnya. Salah satu ciri-ciri tidak berputus asa adalah pengajian hampir selesai baru datang. Ketika mbaknya ditanya, kenapa kamu terlambat? Mbaknya jawab, sorry Gus, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Iya. Jadi seburuk apapun kamu coba, jangan tinggalkan amilus solihat. Bentuknya macam-macam lah. Sedekah terbaik itu hari Jumat. Seperti hari ini umpamanya, coba mbak-mbak pulang dari Bose pas Jumat. Ketemu orang di pinggir jalan. Enggak, aku beginilah, Nduk, yang paling gampang dia. Coba kalau ada kesadaran dari mbak-mbak mas-mas ini, setiap hari Jumat umpamanya. Programnya Bose apa-apa. Setiap hari Jumat kita sedekah Jumat. Dalam bentuk nasi umpamanya. Umpamanya cah karyawan Bose iki ana cah 100, gampang wae to per orang 1 nasi bungkus. Berarti sudah ada 100 nasi bungkus. Minta tolong Pak Hirman, Pak Pinta di drop ke panti asuhan atau kepada mereka yang membutuhkan. Keren kan? Masa setiap Jumat katakanlah untuk mengeluarkan nasi bungkus 1 kamu nggak sanggup, nggak mungkin deh kayaknya. Tapi saya belum kaya Gus, dengerin. Bersedekahlah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Kalau kamu nunggu kaya baru sedekah, ya kalau kamu ditakdir kaya. Larung kaya wis mudar, harus ngapa kowe? Dan yang ketiga yang tidak akan merugi adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran.